Ini recording 14. Siapa yang ngerekam? Siapa yang ngerekam? Ah, iya. Halo, Waalaikumsalam. Wayai. Dimulai. oh udah pada masuk atau ada orang sih. Hamzah, Mbak Glory. Jadi mau telepon Anda dibunyikan. Mau mulai.
Oh, nggak ada yang jawab. Well, Cek cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini moderatornya siapa? Mau siapa, Sat? Bebas, Sat. Bebas. Siapa Oh, aja. Antum ada kegiatan lagi? iya, Sat. Kadarullah sampai ya ya bingung anak sendiri sih. Kalau mau jam 8, Sat. Di mana di Bogor? Iya, Sat. Oh, online juga apa gimana? Offline, Sat. Makanya ya, kita ini.
Offline di Bogor ada kegiatan. Iya, Sab. Apa yang penting bermanfaat. Masya Allah. Ya Allah, Sab. Ya, itu apa? Baik, Ana pilih ya. Eh, Adnan atau siapa nih? Rashid. Apa siapa yang mau hari ini yang berkenan? Apa Ustaz? Rashid bisa Rashid. Ustaz kenapa? Antum jadi moderator ya. Antum yang mimpin tanya jawab sama chat. Yang penting-penting nanti di kolom chat. Oke, Ana naikin jadi host. Oke, Oke. Rashid. Kak. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbis wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Alhamdulillah min ni'matimus shalihat. Baik, insyaallah alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke Ramadan yang ke-24. Insyaallah nanti malam sudah malam ke-25, berarti tinggal berapa hari lagi berarti Ramadan akan meninggalkan kita. Baik, insyaallah sesuai dengan tema hari ini, insyaallah setelah kemarin materinya adalah apa kemarin materinya Fatah? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemarin materinya apa Fatah? Iya, nggak tahu. Fatah nggak tahu. Sos, Ana lupa buka mic. Kenapa apa? Kemarin apa materinya Fatah? Kisos, Apa? tentang kisos. Kisos. Taib. Insyaallah hari ini materinya tentang apa? Hamzah? Abu Khari? Halo Hamzah. Materinya hari ini tentang apa, Zah? Ya, Hamzah. Taib. Apa materinya Ahdan? Izan, Apa? Izan. Mizan. Taib. Insyaallah mizan atau timbangan. Taib. Insyaallah untuk tidak berlama-lama, insyaallah hari ini moderatornya adalah Kakak Rashid dari kelas 4 Muslim. Insyaallah nanti dia yang akan mencatat poin-poin penting, kemudian nanti yang memandu acara hari ini nanti Anda naikkan jadi host. Untuk waktu dan tempat Anda persilakan kepada Ustadz Kabu Asma tafadhal masykur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhat talabah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, seperti biasa ya, setelah selesai dalam satu pembahasan dan pembahasan yang lainnya, kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya dan kita jelaskan secara singkat, kemudian baru kita jelaskan secara detail. Bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya mengimani tentang adanya mizan nanti di hari kiamat, akan ditegakkannya al-mizan dan dibukanya catatan-catatan amal. Kemarin sudah kita bahas, sudah disuruh baca catatan-catatan amal kita. Nah, pengertian tentang mizan adalah al-mizan atau mizan ya. Secara bahasa mizan itu ya
adalah alat atau neraca ya, antum tahu alat neraca atau timbangan ya, untuk mengukur sesuatu berdasarkan berat dan ringan. Jadi alat untuk mengukur sesuatu berdasarkan berat dan ringan. Jadi neraca yaitu alat ya untuk mengukur sesuatu berdasarkan berat dan ringan. Secara istilah, secara syariat istilah, al-mizan adalah sesuatu yang Allah letakkan nanti di hari kiamat ya untuk menimbang amalan hambanya ya bagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan juga As-Sunnah serta ijma para salafus saleh. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khafat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidin." Fi jahannam khalidin. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khafat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka inilah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, ya mereka kekal di dalam neraka jahanam. Talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Dan wajah mereka ya wajah mereka dibakar di api neraka jahanam dan mereka di neraka itu dalam keadaan cacat waliyadzubillah. Atau di ayat yang lain juga kita sudah mendapatkan ya bahwasannya manusia dikalungkan amalan catatannya di hari kiamat, kemudian kitab kemudian kita disuruh baca kitab tersebut bagaimana yang sudah kita lewati ayatnya, maka dirimu sendiri pada hari kita bahas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitab dirimu sebagai cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisap atas dirimu. Ini dalil tentang hisab kemarin ya. Tapi masuk dalam kategori dalil tentang mizan juga. Dan diletakkannya kitab ya tadi Quran surat Al-Isra. Berikutnya pertama Al-Mu'minun, kemudian tadi barusan tentang Quran Al-Isra. Kemudian Quran yang dalil dari Al-Quran yang berikutnya adalah dan diletakkannya kitab, lalu engkau akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Mereka berkata, ini dalil yang kemarin ya. Ya laita seperti itu. Ya laitana seperti itu ya. Celakalah kami. Ya. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan akan tertulis. Ya ada tertulis. Dan Rabb pun tidak akan menganiaya seorang pun. Ini juga dalil tentang hisab kemarin ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW tentang mizan adalah kalimatani khafifatani ala lisani sakilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan yang diucapkan oleh lisan tapi berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Hadis ini menjelaskan tentang yang memberatkan sesuatu di dalam timbangan ya. Ketika ditimbang amalan manusia ya ada amalan yang ternyata berat ya. Berarti di sini ada sebuah ya, timbangan. Dua kalimat yang ringan diucapkan lisan, ringan dalam lisan,
gampang, mudah diucapkan dalam lisan. Kemudian berat dalam timbangan, artinya nanti kalimat ini akan ditimbang. Ya, amalan ini akan ditimbang pada hari kiamat dan sangat berat. Kemudian dalam hadis ini juga menjelaskan tentang sifat ya dan nama Allah dan nama Allah Ar-Rahman. Kata adalah zikir tersebut adalah ya yang mudah diucapkan oleh lisan, kemudian berat di timbangan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Ar-Rahman, ya, yaitu ucapannya adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, kita ringkas lagi, mizan memiliki secara hakiki memiliki dua daun timbang, ya, dua daun timbangan. Ini berdasarkan antara hadis dari Abdullah. Assalamualaikum, Tat. Semuanya di mute dulu ya, biar nanti ini. Di antaranya hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As tentang hadis pemilik bitokoh, tentang hadis pemilik kartu bitokoh. Ya, dan ini juga menandakan tentang timbangan itu apa namanya, mizan itu amat manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadau as-sijilat." Ya. Lalu catatan-catatan amal keburukan itu diletakkan di kifatin wal bitaqatu fi kifatin. Ya, jadi amalan buruk itu ya yang manusia ketika itu dijelaskan ya sebelumnya memiliki amalan yang sangat banyak, ya amalan keburukan yang sangat banyak, dia memiliki 99 ini adalah keburukan. Baik, Anak Saleh bisa di-mute dulu. Semuanya bisa di-mute. Baik. Memiliki 99 sijil. Satu sijil isinya ya keburukan sejauh mata memandang. Isinya keburukan-keburukan semua. Satu sijil isinya sejauh mata memandang. Isinya semua tentang keburukan, banyak, saking banyaknya. Dan dia memiliki 99. Maka dia menyangka dirinya akan celaka ketika ditimbang karena dia tidak memiliki kebaikan apapun, sedikit saja kebaikan dia. Sedangkan keburukannya sangatlah banyak, 99 sijilat ya. Maka diletakkanlah sijilat itu 99 itu waktu do'u sijilatu fi kifatin wal bitaqatu fi kifatin. Ternyata dia masih punya apa? Mana? Apakah punya amalan? Saya tidak punya lagi ya Allah, tidak punya amalan yang baik. Ternyata kamu punya ini. Ada namanya kartu bitokoh. Bitokoh itu bitokoh la ilaha illallah. Ternyata dia adalah ahlul iman. Dia masih beriman kepada Allah. Dia masih beragama Islam dan memiliki iman kepada Allah dan tidak pernah menyekutukan Allah. Ya, dia punya dosa banyak memang, tapi dia tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Ya, di dalam ibadahnya, dalam muamalah semua dia tidak pernah menyekutukan Allah. Kemudian kartu itu ya ditimbang. Kartu la ilaha illallah itu ditimbang, ditaruh di, jadi catatan amal itu diletakkan di satu sisi sebuah timbangan neraca, dan kartu bitokoh itu dikifatin ya di timbangan yang lainnya, di neraca yang lainnya, di sebelah-sebelahan ya. Maka catatan itu melayang ya, asijilat itu yang keburukan-keburukan itu, catatan keburukan itu melayang berterbangan ya, melayang karena dan bitokoh itu lebih berat ya. Saking beratnya bitokoh itu membuat sijilat itu melayang. Maka tidak ada sesuatu yang lebih berat dibandingkan nama Allah. Karena bitokoh itu adalah bitokoh la ilaha illallah. Dia adalah ahlul iman. Inilah sekilas tentang mizan, ya. Sekilas tentang mizan. Sekarang kita akan bahas tentang mizan. Al-mizan, ya, peristiwa mizan adalah peristiwa yang sangat dalam kondisi yang berat, ya. Satu di antara kondisi-kondisi berat yang terjadi di hari kiamat. Kita sudah tahu kemarin ketika di hari kiamat posisi manusia ya sangatlah berat, ya, sangatlah mengerikan.
Kita sudah tahu masyar. Kemudian setelah masyar ada kisos, ya. Ada kemudian di masyar sendiri matahari didekatkan, kemudian orang tenggelam dengan keringatnya. Kemudian ada hisab, ada kisos, ya. Kemudian yang tidak kalah mengerikan juga al-haud atau telaga, ya. Mengerikannya bagaimana? Kalau orang kita mampu minum al-haud itu, alhamdulillah, kita masih diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagaimana halnya kalau kita dilarang? Kalau kita dilarang, di apa namanya? Dijaga dari haud tersebut, dari telaga tersebut. Kita dihalau, kita tidak boleh minum airnya. Betapa merugikannya kita, ya. Maka oleh sebab itu senantiasa kita perbaiki amal kita, senantiasa kita perbaiki iman kita, Islam kita, ya, agar kita kelak masih Allah berikan kemudahan, dia bisa meminum dari air telaga tersebut dan diselamatkan dalam peristiwa-peristiwa di hari akhirat ini. Dan salah satu peristiwa yang berat ini adalah mizan, ya, yang akan dirasakan oleh seseorang nanti kelak pada hari kiamat. Karena peristiwa itu adalah salah satu kondisi yang menentukan tentang derajat seseorang nanti di surga atau di neraka. Ya, kalau dia amalnya banyak, berat, ya, kemudian dia masuk surga, berat amal kebaikannya bagaimana nih, berat banget bagaimana, maka semakin banyak amalnya maka semakin tinggi derajatnya di surga. Begitupun kalau berat amal keburukannya, maka semakin berat amal keburukannya, maka semakin dasar atau semakin dalam kedudukan dia nanti di neraka. Ya, oleh karena itu Al Hasan Al Basri rahimahullah, ya, meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau akan melihat keluargamu pada hari kiamat? Ya, Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah engkau, wahai Rasulullah, apakah engkau akan mengingat keluargamu nanti di hari kiamat? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berkata, adapun di 3 tempat maka saya tidak mengingat mereka. Adapun di 3 tempat saya tidak mengingat mereka. Apa saja? Yaitu ketika pembagian kitab amal. Jadi ketika pembagian kitab amal, ya Rasulullah tidak mengingat keluarganya. Kemudian di mizan, di timbangan, juga Rasulullah tidak mengingat keluarganya. Dan di sirat juga Rasulullah tidak mengingat keluarganya. Makna dari hadis ini itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah bahwasannya apakah Rasulullah SAW itu beliau akan mengingat istri-istrinya kelak di hari kiamat. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban bahwasannya ia akan mengingat mereka semuanya kecuali di 3 tempat. Hanya mengerikan sekali, ya. 3 tempat saja. Yaitu 3 tempat tersebut adalah, ya, kecuali 3 tempat, ya, pada hari kiamat. 3 tempat itu adalah yaitu ketika pembagian kitab amal, kemudian di mizan, dan yang berikutnya adalah ketika di sirat, ya. Kemarin kita sudah bahas tentang bagian kitab yaitu di Yaumul Hisab dan juga di Al-Qisas, ya. Dan ketika ini sekarang ini kita akan membahas tentang mizan dan insya Allah kita akan bahas berikutnya. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mendapati Aisyah, istrinya Aisyah radhiyallahu anha menangis, ya. Nabi SAW melihat istrinya menangis, maka beliau bertanya, apa yang membuatmu menangis? Ya. Aisyah menjawab, aku ingat dengan neraka lalu aku menangis. Ya. Apakah kalian mengingat keluarga kalian pada hari kiamat? Beliau bersabda, ada 3 tempat seseorang tidak akan lagi ingat kepada orang lain. Satu saat berada di atas mizan atau timbangan, ya, timbangan amal, sampai ia tahu apakah timbangannya lebih ringan atau lebih berat. Ya, ketika menerima buku amalan, ya, ketika menerima buku amalan, catatan amalan, yaitu saat dikatakan padanya, ambillah, bacalah kitabmu ini, ya, kitabmu ini, hingga ia tahu dari mana bukunya dan diberikan dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang punggungnya. Dan ketika di atas sirat, ya, dan ketika di atas sirat, yaitu titian di antara 2 punggung jahanam. Jadi sirat adalah titian di antara 2 punggung jahanam. Orang yang Allah berikan kemudahan, maka para ahli surga, ya, para penghuni surga, maka mereka akan selamat
walaupun ada yang kondisinya cepat, secepat angin, ya ada, walaupun ada yang merangkak, dia tercabik-cabik dengan kail-kail di atas sirat, ya. Ada kail-kail yang akan menjatuhkan seseorang ke dalam neraka. Nanti kita akan bahas tentang sirat, insyaallah. Nah, inilah riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasannya kondisi dia di al-mizan, di mizan, ya pada hari kiamat adalah kondisi yang berat. Karena apa? Karena manusia tidak mengenal keluarganya. Ya. Mizan atau timbangan adalah proses setelah hisab. Ya, setelah hisab, manusia dihisab, kemudian catatan amalannya sudah diperbaiki. Artinya apa sudah diperbaiki? Yang tadinya orang punya amalan banyak bisa jadi berkurang karena dia dihisab, ya, orang yang dizolimi itu datang kepadanya, kemudian menuntutnya dan lain sebagainya. Atau bisa juga orang yang tadinya dia tidak punya amalan, dia sedikit amal kebaikannya, dia sedikit amal kebaikannya dan banyak amalan keburukannya. Akan tetapi ketika setelah dihisab, ternyata dia bisa bertambah amalannya jadi banyak karena dia dulu sering dizalimi oleh orang lain dan dia bersabar, dan akhirnya dia mendapatkan uh, amalan yang banyak, ya, amal soleh yang banyak setelah hisab. Nah, setelah semua itu selesai, maka mulailah proses. Setelah proses kisos itu selesai, ini apa, hisab itu kemudian kisos itu selesai, maka dimulailah proses mizan, ya. Maka dimulailah proses mizan. Maka setelah amal manusia itu seutuhnya sudah tidak ada yang mengotak-atik lagi, maka akan ditimbang di mizan. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab yang Tazkirah menyebutkan bahwasannya fungsi hisab, ya, fungsinya hisab adalah untuk mengklasifikasikan mana amal soleh dan mana yang amal keburukan, dipisah nanti amal solehnya dipisah, amal keburukan dipisah. Sehingga setelah itu kemudian masuk proses mizan, dimasukkan ke dalam mizan, yaitu ditimbang amal soleh dengan amal keburukannya. Oleh karenanya, ya, secara logis kalau proses al-mizan, ya, setelah hisab, pasti setelah hisab. Ya, sebagian ulama berpendapat, sebagaimana dijelaskan dalam sebagian riwayat, bahwasanya ketika hisab telah selesai, maka seorang akan diberikan rapor dari amal catatannya. Sehingga sebagian mereka gembira menerima catatan amal dengan tangan kanan. Lalu Allah berfirman, ya, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Adapun orang yang kitabnya diberikan dengan tangan kanannya, maka dia berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwasannya suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Ya. Adapun sebagian mereka ketakutan tak kalah menerima catatan amalnya dengan tangan kiri, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Dan adapun orang yang kitabnya ya diberi dengan tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku, kekuasaanku telah hilang dariku. Jadi orang ini berharap bahwasanya setelah kematian dia berharap nggak ada lagi, ya, hisab nggak ada lagi, mizan dan lain sebagainya. Tapi tidak seperti itu, ya, karena semua orang akan menuai balasannya nanti di hari kiamat. Yang harta dan kekuasaan tidak berguna lagi ketika itu. Tapi sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, mizan ya artinya adalah alat timbangan, namun juga bisa berarti keadilan, al-adlu, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit telah ditinggikan dan dia ciptakan al-mizan, yaitu keseimbangan, artinya keadilan. Akan tetapi yang dimaksud dengan al-mizan yang akan kita bahas di sini adalah makna yang pertama, yaitu al-mizan bukan makna timbangan, tapi bukan makna timbang, bukan makna keadilan, tapi makna yang pertama yaitu al-mizan sebagai alat timbangan. Jadi al-mizan memiliki dua arti dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah alat timbangan, yang kedua adalah al-mizan adalah keadilan. Dan sudah kita bahas dalil-dalil tentang mizan, ya.
Di antaranya Quran surat Al-Qariyah, "Fama man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau kesenangan ya, dan senang ya, kehidupannya senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Kemudian tadi juga Quran surat Al-Mu'minun kita bahas, "Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Waman khafat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Sudah kita bahas. Kemudian juga dalam Quran surat Al-Anbiya ya, "Wawada'ul mawazina al-qista fi yaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ya ataina biha wa kafa bina hasibin." Ya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat, yang adil pada hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit, ya, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Nah, inilah beberapa dalil yang menunjukkan tentang adanya al-mizan nanti kelak di hari kiamat. Jadi orang yang timbangannya berat kebaikannya, maka akan Allah masukkan ke dalam surga. Dan orang yang timbangannya ringan ya, atau lebih berat timbangan keburukannya ya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka waliyah. Dan dalil tentang hadis ya, dalil dari tentang mizan dari hadis banyak sekali. Di antaranya hadis tentang tadi dua kalimat yang berat di dalam timbangan ya, kalimatani khafifatani tani akilatani fil mizani tabibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, tadi sudah kita bahas dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimatnya berbunyi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian hadis tentang keutamaan bersuci. Ya, keutamaan bersuci. Nabi SAW bersabda, "At-tahuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan." At-tahuru syatrul iman. Bersuci itu adalah setengah dari iman. Walhamdulillah, dan kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Maka sering-sering antum mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Atau sering-sering antum mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, karena itu timbangan yang sangat berat ya, dan sangat disukai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Atau juga di hadis tentang keutamaan akhlak yang baik ya, ma syai'un afqan fi mizani al-mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasan. Tidaklah sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin kelak pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik pun ternyata dia memiliki timbangan yang sangat berat nanti di hari kiamat. Maka senantiasa kita berakhlak yang baik, senantiasa kita seperti tersenyum kepada saudara kita ya. Pokoknya berakhlak yang baik, menegurnya dan lain sebagainya, tidak pernah menyakitinya. Kemudian ini sudah berlalu berupa hadis ya, dari hadis yang menyebutkan tentang adanya mizan pada hari kiamat. Tentu masih banyak hadis-hadis lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu ya, semuanya tidak bisa kita sebutkan. Baik, kita akan bahas sekarang tentang sifat-sifat mizan. Siapkan alat tulis. Tadi mizan artinya adalah timbangan ya, atau alat ya, yang akan Allah gunakan untuk menimbang catatan amal manusia. Mizan tadi artinya adalah sesuatu yang Allah letakkan nanti di hari kiamat untuk menimbang amalan hambanya. Ya, sudah kita bahas tadi. Sekarang sifat-sifatnya mizan, siapkan. Al-mizan ya, al-mizan adalah hakiki. Ya, mizan itu hak, benar adanya. Bukan majazi atau hanya majaz saja. Ya, ada beberapa sifat diantaranya ya, sifat-sifat al-mizan itu ada beberapa sifat diantaranya. Yang pertama adalah al-mizan adalah hakiki, benar adanya, bukan majazi, bukan majazi. Jadi kemudian mizan juga
sifat mizan sebelum kita ini ya, sebelum apa namanya kita bahas ya, sebelum kita bahas mizan itu hakiki bukan majazi, maka kita sebutkan dulu satu persatu ya. Tadi apa pertama? Mizan adalah hakiki bukan majazi sebagaimana anggapan dari orang-orang yang tidak mempercayai mizan. Yang kedua al-mizan, sudah tulis al-mizan hakiki bukan majazi. Yang kedua al-mizan memiliki dua timbangan. Al-mizan memiliki dua timbangan. Baik. Ya, nanti kita bahas. Yang ketiga, mizan itu adil. Bagaimana apa namanya? Makna mizan yang lainnya yaitu keadilan, maka mizan itu adil. Ya. Yang ketiga, mizan itu adil. Yang ketiga, yang keempat, mizan itu detail, ya detil. Ya. Jadi sifat-sifat mizan ada berapa? Ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama, mizan adalah hakiki bukan majazi. Yang kedua, mizan memiliki 2 daun timbangan. Ya, ada 2 daun timbangannya. Yang ketiga, ya mizan ya adil dalam menimbang, mizan adil dalam menimbang. Yang keempat, ya mizan itu detil atau detail. Baik, sekarang kita bahas satu persatu. Al-mizan itu hakiki bukan majazi. Ya, sebagaimana persangkaan orang-orang yang menolak mizan, ya, mereka menganggap bahwasannya mizannya majazi. Padahal al-mizan adalah hakiki, benar adanya. Bukan majazi sebagaimana orang yang dikatakan, yang diyakini oleh Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah ini mereka mengatakan mizan adalah keadilan, hanya sebatas keadilan saja. Bukan alat untuk menimbang nanti di hari kiamat. Mizan hanya mengatakan keadilan. Mereka mengatakan demikian karena menurut logika mereka tidak mungkin sesuatu yang abstrak, ya, sesuatu yang tidak nyata, yang abstrak, ya, yang tidak konkret, ya, bisa menjadi konkret, bisa menjadi nyata untuk ditimbang. Jadi mereka tidak meyakini sesuatu yang, kan amalan itu kan sesuatu yang abstrak ya, nggak bisa dilihat. Itu bisa jadi nyata, bisa jadi konkret dan ditimbang. Mereka tidak yakin, itu nggak masuk akal logika mereka. Karena mereka menilai sesuatu itu selalu dengan akalnya, orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwasannya amal adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak nyata, sehingga tidak mungkin datang pada hari kiamat dalam keadaan konkret untuk ditimbang. Ya, adapun bantahannya terhadap orang-orang Mu'tazilah ini banyak. Di antaranya pertama, ya Mu'tazilah menyelisih para ulama, ijma para ulama. Itu sudah cukup ya. Ya. Kedua, ya karena ijma para ulama mengatakan mizan itu hakiki bukan majazi. Yang kedua, ya terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah mengubah sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak nyata, yang tidak kelihatan, yang tidak jelas bentuknya, kemudian dijadikan sesuatu yang nyata, yang ada bentuknya. Contohnya seperti Nabi SAW, ya bersabda tentang surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran yang sudah kita bahas dulu ya. Bacalah Az-Zahrawain, ya, Iqra'u Az-Zahrawain, ini Al-Baqarah wa suratul Al-Imran, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan. Ya, maka 2 surat ini pada hari kiamat keduanya akan ya datang ya seperti 2 tumpukan awan. 2 tumpukan awan ya yang menaungi pembacanya. Au ka'annahuma ka'annahuma goyayatan, ya seperti 2 awan, ya seperti 2 tumpukan awan.
atau seperti dua tumpukan seperti dua kelompok yayasan itu dua kelompok burung ya, burung yang ya au ka'annahuma firqan min tayr sawaf atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang ya, ya yang terbang itu apa? Tuhajjani an ashabihima, yang akan terbang itu yang hendak membela membaca dua surat ini ya. Dua awan ini, dua kumpulan burung ini dia menaungi yang hendak membela menjadi syafaat ya, menjadi syafaat dari pembacanya. Ya contohnya juga di alam barzakh ya, di mana Al-Bara bin Azib meriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang orang yang beramal soleh. Selanjutnya datang kepadanya orang yang berwajah tampan, berpakaian bagus dan harum wangi. Ya, orang yang berwajah tampan itu berkata, bergembiralah dengan semua yang menyenangkanmu. Inilah hari yang dijanjikan untukmu. Maka si mayat itu berkata, siapa Anda? Ya, yang wajahmu membawa kebaikan. Maka ia menjawab, aku adalah amal solehmu. Jadi artinya amal soleh bisa menjadi orang ya, diwujudkan menjadi orang yang tampan, yang wangi, yang harum wangi, pakaiannya bagus. Kemudian orang-orang kafir, tentang orang kafir, kemudian datang kepadanya seorang yang berwajah jelek, berpakaian jelek, dan berbau busuk. Ya, orang itu berkata, berbahagialah dengan apa yang menyakitimu. Inilah hari yang dijanjikan padamu. Lalu ya si mayit itu berkata, siapa engkau yang berwajah jelek? Dia menjawab, aku adalah amalanmu yang keji. Seperti itu, amalan pun nanti di hari kiamat akan ya menjadi apa namanya? Nyata ya, menjadi nyata nanti di alam barzakh, menjadi nyata dan menemani kita di alam kubur kita. Kemudian juga sabda Nabi SAW tentang kematian ya. Nah ini yang dibahas nanti akan tentang kematian pada hari kiamat itu ya. Yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah fayunadi munadin ya ahlal jannah fayashra ibuna wa yanzuruna fayaqul hal ta'rifuna hada fayaqulun na'am hadal maut wa kulluhum qad ra'a ya. Nanti di hari kiamat ya, kematian akan didatangkan pada hari kiamat. Yu'ta bil maut kahayatin kabshin amlah. Jadi kematian akan didatangkan pada hari kiamat seperti kambing amlah. Yaitu kambing yang warna bulunya ada hitam dan ada putihnya. Fayunadi munadin. Kemudian dikatakan ya, ada yang berkata ya, ya ahlal jannah ya, wahai penduduk surga. Fayashra'ibun wa yandurun, wahai penduduk surga, maka mereka melihat dengan mendongak. Lalu dikatakan ya, fayaqul, maka dikatakan kepada penduduk surga, hal ta'rifuna hadza, apakah kalian mengenal ini, mengetahui ini ya, yang dibawa itu kambing itu? Fayaqulun, maka mereka menjawab ya, ahlul jannah menjawab, na'am ya, hadal maut, ya itu ya, dia itu adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'a, dan mereka semuanya melihat. Jadi kematian pada hari kiamat itu dijadikan seperti seekor seekor kambing amlah ya, yang ada warna bulu dan putihnya, bulu putih dan hitamnya. Ya kemudian kematian pun nanti akan disembelih. Setelah disembelih nanti tidak akan ada lagi kematian di hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasannya sesuatu yang abstrak bisa menjadi ya sesuatu yang nyata. Ya seperti bacaan Al-Qur'an, ya amalan seseorang, bahkan kematian pun didatangkan oleh Allah dalam bentuk yang nyata. Tadi bacaan Al-Qur'an seperti bacaan Al-Baqarah dan bacaan Al-Imran akan nyata nanti datang pada hari kiamat. Jadi memberikan syafaat. Kemudian amalan seseorang yang menemani dalam kubur, jadikan seperti seseorang laki-laki atau ya laki-laki yang baik kalau amalannya baik, kalau laki-laki yang buruk amalannya yang buruk. Bahkan kematian pun nanti dia akan diserupakan dengan datangkan seperti seekor domba yang akan disembelih nanti di hari kiamat. Sesuatu yang tidak nyata di dunia maka dijadikan nyata di akhirat.
Jadi ini terbantah. Ya, oleh karena itu mengubah amal soleh menjadi sesuatu yang konkret yang ditimbang pada hari kiamat adalah hal yang mudah bagi Allah. Jadi yang tadi aja yang sulit-sulit aja mudah bagi Allah, bagaimana dengan amal soleh nanti yang akan diubah oleh Allah ya dan ditimbang nanti pada hari kiamat adalah sesuatu yang mudah. Bantahan yang ketiga, ya bantahan yang ketiga kepada orang yang menolak bahwasannya Al-Quran adalah hakiki bukan majazi. Jika kita mau mentakwil, maka akan banyak hal yang harus ditakwil, ya. Jadi sesuatu yang uh, jelas maka akan banyak yang akan ditakwil. Kalau mizan aja pengertian mizan ditakwil, ya maka akan banyak hal yang harus ditakwil. Contohnya seperti sirat, nanti ditakwil lagi, dirubah maknanya. Surga nanti dirubah lagi maknanya. Neraka nanti dirubah lagi maknanya, ditakwil lagi. Jin nanti ditakwil lagi, dirubah lagi. Setan, malaikat dan yang lain sebagainya. Kalau ini semua harus ditakwil, ya maka semua juga bisa ditakwil kepada makna yang tidak seharusnya. Ya oleh karenanya kita mengatakan bahwasannya mizan, orang yang mengatakan bahwasannya mizan adalah majazi, ya karena merupakan simbol keadilan adalah tidak benar. Karena mizan itu hak benar nyata ya. Ada bendanya nanti pada ada alatnya. Yang keempat, bantahannya adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa catatan amal dan bahwa bahkan pelakunya akan ditimbang, ya catatan amalnya, kemudian pelakunya juga akan ditimbang, dan keduanya akan ditimbang nanti adalah sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata. Amalan itu akan menjadi nyata, kemudian pelakunya pun ada orangnya dan akan ditimbang. Jadi itulah bantahan terhadap pemahaman Mu'tazilah yang mereka menolak, mengatakan bahwasannya mizan adalah majazi. Maka kita katakan kepada mereka bahwasan mizan adalah hakiki. Ya, benar adanya, bukan majazi. Taib yang kedua, sifat mizan yang kedua adalah mizan memiliki dua timbangan, dua daun timbangan. Al-mizan diletakkan pada hari kiamat, seandainya ditimbang padanya langit dan bumi, maka dia akan cukup. Maka malaikat berkata, wahai Rabbku, timbangan ini untuk apa? Allah menjawab, ya untuk menimbang apa yang aku kehendaki dari makhluk ciptaanku. Kemudian malaikat berkata, wah maha suci engkau, kami tidak menyembahmu sebagaimana yang engkau mestinya, ya sebagaimana yang engkau, ya itulah salah satu hadis ya dari Salman Al Farisi, kata Rasulullah SAW seperti tadi, ya intinya mizan memiliki dua timbangan dalam hadis ini, dua timbangan. Satu daun timbangan untuk meletakkan amal keburukan, dan satu daun timbangan lainnya untuk meletakkan amal kebaikan. Dan dari hadis ini menunjukkan bahwasannya dua daun timbangan mizan tersebut sangatlah luas, ya. Sampai-sampai malaikat kagum melihat timbangan itu, saking besarnya timbangan itu, kagum, ya. Adapun berbicara tentang bagaimana detail dari daun timbangan tersebut, maka kita katakan bahwasannya hanya Allah yang mengetahui hakikat. Hanya Allah yang mengetahui hakikatnya, bagaimana bentuknya, detailnya timbangan tersebut. Ya, kita tahu bahwasannya timbangan memiliki dua, ya mizan memiliki dua daun timbangan, ya adapun bentuknya seperti apa wallahu a'lam bishawab, ya dan timbangan itu sangat luas, ya kita hanya diberitahu memiliki dua daun timbangan yang sangat luas, dan detailnya bagaimana ya hanya Allah yang tahu hakikat. Oleh karenanya datang suatu riwayat dari Malik bin Habib, dia berkata, suatu ketika kami sedang berada di sisi Ziyad al-Khami, ya tiba-tiba datang surat dari sebagian raja-raja, kemudian dia membalasnya dan memberi stempel. Kemudian Ziyad berkata kepada kami, sesungguhnya surat tersebut berisi pertanyaan tentang bagaimana dua daun timbangan mizan, apakah keduanya terbuat dari emas atau perak. Maka aku menjawabnya, di antara keelokan Islam seseorang adalah ia meninggalkan perkara yang bukan urusan, ya. Jadi di antara keelokan Islamnya seseorang, maka dia meninggalkan perkara yang bukan urusan aja. Ya niat. Apa artinya adalah bukan urusan kita apakah daun timbangan mizan itu terbuat dari emas atau perak. Ya. Ya, pokoknya intinya yang terpenting adalah ya kita selamat dari proses mizan tersebut. Kita selamat dari proses mizan. Kita tidak perlu mendalami
yang tidak kita tahu ilmunya, ya. Yang penting kita tahu mizan itu benar adanya dan kita berusaha bagaimana caranya kita bisa selamat dari proses mizan tersebut karena kita tahu proses ini sangat sangat mengerikan. Kita akan ditimbang nanti di hari kiamat. Semoga saja timbangan amal kebaikan kita lebih berat daripada timbangan amal keburukan. Amin. Amin. Sifat yang ketiga, mizan itu adil. Di antara sifat mizan adalah adil sebagaimana firman Allah ya Subhanahu wa taala yang juga telah disebutkan sebelumnya yang berbunyi tadi apa? Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat yang adil nanti pada hari kiamat. Al-qista di sini dalam ayat ini artinya adil. Ya. Hanya saja beberapa ulama ya di antaranya Ibnu Hajar membahas tentang perbedaan para ulama tentang mengapa dibaca al-qista, yaitu apakah al-qista merupakan bentuk sifat dari kata al-mawazin atau sebagai maf'ul li ajli. Ya, tetapi intinya semua ulama sepakat bahwasannya maksud dari al-qista di sini adalah adil, yaitu Allah meletakkan mizan dengan seadil-adilnya. Artinya sifat mizan itu adil, tidak akan mencurangi seorang hamba. Ya, kemudian detailnya, ya mizan itu detil, bukan detailnya. Mizan itu detil, ya sifatnya detil. Di antara sifat mizan adalah detail atau detil kalau bahasa kita ya. Oleh karenanya dalam ayat yang sama Allah juga mengatakan ya dan kami akan memasang timbangan yang tepat yang adil pada hari kiamat. Lanjutannya ya. Maka tidak ada seorang pun dirugikan walau sedikit sekalipun hanya seberat biji sawi pasti kami akan mendatangkannya pahala dan cukuplah kami ya yang membuat perhitungan. Artinya hisab ya atau perhitungan itu di timbangan itu sangat detail. Bahkan amalan seberat biji sawi pun akan ditimbang. Ya, oleh karenanya seseorang hendaknya dia tidak ragu ya dalam berbuat kebaikan. Sekecil apapun perbuatan antum, ya sekecil apapun perbuatan kebaikan antum, walaupun hanya senyum pada orang yang antum kenal atau tidak kenal, berbuat baik, apa saja memberi minum binatang atau tidak menyakiti binatang, perbuatan-perbuatan kecil, ya maka itu nanti diniatkan untuk beribadah kepada Allah, maka pasti akan dihitung, ya dicatat dalam sebuah catatan, kemudian nanti akan didatangkan di mizan dan akan ditimbang, ya. Karena itu, ya seseorang hendaknya tidak harus ragu dalam melakukan kebaikan, karena sifat mizan itu detil, ya. Dan Nabi SAW telah bersabda, janganlah kamu menganggap remeh sedikit pun suatu kebaikan, walaupun kamu hanya bermanis muka kepada saudara muslim ketika bertemu, ya. Lah tasbirana minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajahin talqin. Ya, jangan kita anggap remeh ya kebaikan walaupun sedikit, anggap remeh sedikit pun dari kebaikan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kamu hanya bermuka manis, berwajah manis, ya, kepada saudaramu sama muslim ketika engkau bertemu. Ketika bertemu kita pasang senyum. Ya, senyum manis. Ya, itu akan menilai ibadah dan akan mendatangkan kebaikan nanti. Maka jangan khawatir. Senyuman yang kita lemparkan kepada saudara kita kelak nanti ya akan ada timbangannya dan akan berpengaruh bagi kita pun di akhirat. Demikian pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Ya jagalah ya kalian dari neraka, jagalah diri kalian dari neraka sekalipun hanya bersedekah dengan sepenggal kurma. Jadi artinya walaupun hanya sebutir kurma saja, atau kalau di kita itu memberi makan apa ya, kasih makanan dikit aja buat dan lain sebagainya, pokoknya bersedekah lah ya, itu pasti ada nanti balasannya, akan bisa menjaga atau menjauhkan kita dari api neraka. Itulah sifat-sifat mizan ya yang berkaitan dengan mizan, sifat-sifat yang berkaitan dengan mizan. Tadi apa sifat-sifatnya? Yang pertama, Hakiki. ya mizan itu hakiki, ada benar adanya. Yang kedua, Dua, ada timbangannya dua. Enggak sisir gimana? Ya memiliki 2 daun timbang. Yang ketiga, Enggak. Adil, sangatlah adil. ya mizan adil timbang. Yang keempat, sangatlah detail. Detail ya, sangatlah detail. Baik. Sekarang berapa jumlah
mizan. Ya, ya para ulama khilaf dalam hal ini. Ada yang mengatakan mizan jumlahnya hanya satu nanti di hari kiamat. Ada juga sebagian yang lain yang mengatakan bahwasanya Samping TV itu ada. kita akan bahas satu persatu. Ya, mizan ada yang mengatakan jumlahnya cuma satu pada hari kiamat, jadi orang antri semua di situ. Ya, ada juga yang mengatakan mizan jumlahnya banyak, jadi tidak antri satu tempat. Baik, sekarang kita bahas yang mizan jumlahnya satu. Para ulama berpendapat bahwasannya mizan jumlahnya hanya satu. Mereka berdalil berdasarkan riwayat-riwayat yang datang dalam bentuk lafadznya, dalam bahasanya itu lafadznya itu mufrad, satu, tunggal. Ya, di antara seperti hadis yang setelah kita sebutkan ya, walhamdulillahi tamlaul mizan, dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Hadis tentang keutamaan bersuci, ya. Adapun menurut mereka lafaz-lafaz yang datang dalam bentuk jamak itu ditinjau dari banyak model orang yang timbang amalannya. Oleh karenanya banyaknya model amal itu sendiri, atau karena banyaknya model amal itu sendiri. Artinya ada lafaz-lafaz yang menggunakan jamak, yang menemukan bentuk yang plural jamak, ya. Itu ditinjau dari banyaknya model orang yang ditimbang amalnya. Jadi karenanya banyaknya model amal itu sendiri, bukan mizan. Yang banyak itu amalnya. Itu yang mengatakan, dalil yang mengatakan orang yang mengatakan bahwasannya mizan cuma satu pada hari kiamat. Sekarang kita bahas yang mizan jumlahnya banyak, berbilang. Tidak satu. Nah, para ulama berpendapat bahwasannya mizan itu banyak, ya berbilang. Berdasarkan lafaz yang datang berbilang atau lafaz yang datang banyak, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, watadaul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami akan memasang timbangan-timbangan yang tepat pada hari kiamat. Mawazin dalam bentuk jamak, bukan mufrad. Di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi maka adapun orang yang berat timbangan-timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jadi kata al-mawazin dalam ayat ini menunjukkan jumlah yang banyak, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwasanya mizan itu banyak dan bukan hanya satu. Ada dua pendapat tentang mizan, ya. Ada dua pendapat tentang mengapa mizan itu berbilang. Ya, ada dua pendapat. Ya, tadi kan kalau satu jelas satu udah. Dan di sini ya, pendapat yang mengatakan mizan itu banyak ada dua pendapat. Ya, pendapat pertama bahwasan yang mengatakan mizan itu banyak karena berdasarkan jumlah orang. Ya, karena berdasarkan jumlah orang, yaitu masing-masing orang akan dihadirkan baginya timbangan. Jadi semua orang akan memiliki timbangannya masing-masing. Ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya mizan itu berbilang karena berdasarkan model amal, ya. Sehingga setiap amal ada timbangannya. Ya. Berdasarkan amalnya, kalau tadi berdasarkan jumlah orangnya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya nanti yang kita pahami bahwasannya mizan itu akan ada di hari kiamat, walaupun jumlahnya ada yang mengatakan satu ataupun jumlahnya berbilang. Satu jumlahnya karena bentuknya mufrad, adapun yang berbilang dikatakan karena bentuknya jamak, ya. Dan jumlahnya ada yang mengatakan, pendapat pertama mengatakan berdasarkan masing-masing orang, jadi orang-orang memiliki mizan masing-masing. Yang kedua berdasarkan ya setiap amalannya. Jadi amalannya akan diklasifikasi karena berdasarkan model amal maka timbangannya nanti akan berbeda. Wallahu a'lam bishawab, ya. Inilah diantara khilaf kalangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang apakah mizan itu satu ataupun banyak, dan masing-masing memiliki dalilnya. Akan tetapi intinya adalah proses mizan itu sendiri pasti akan terjadi. Seseorang akan ditimbang nanti pada hari kiamat, itu pasti akan terjadi. Maka berusaha kita memperbanyak amal kebaikan kita dan mengurangi amal keburukan kita. Karena kita yakin akan mizan, maka kita
akan berusaha untuk menambah amal kebaikan di kita dan akan berusaha untuk mengurangi amal keburukan kita. Tapi sekarang apa saja yang akan ditimbang ya di mizan? Apa saja yang akan ditimbang di mizan? Pahala dan keburukan. Nah, kita akan bahas. Kalau kita memperhatikan dalil-dalil yang ada tadi, ya, maka dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwasannya ada yang ditimbang. Ya, yang ditimbang itu ada 3 hal. Ada 3 hal, catat. Yang pertama, ya, amal itu sendiri. Bagaimana hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Ya, tadi apa namanya? Perkataan zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim adalah kata yang berat, ya, kalimat yang berat, zikir yang berat nanti di hari kiamat. Jadi artinya perkataan itu nanti akan zikir itu akan ditimbang. Di kalimatani khafifatani ala lisani sakilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallah bihamdi subhanallah azim. Kata-kata sakilatani fil mizani yang berat di timbangan. Artinya subhanallah bihamdi subhanallah azim ini nanti akan ditimbang. Jadi amal kebaikan manusia zikir nanti akan ditimbang. Demikian juga sabda Nabi SAW, walhamdulillahi tamla'ul mizan, zikir juga. Ya, kalimat juga, zikir. Artinya zikir akan ditimbang. Demikian juga sabda Nabi SAW, masyai'un atqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Ya, tidaklah sesuatu yang lebih berat dari dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik pun ditimbang. Ya, ini menunjukkan bahwasannya yang ditimbang itu amalan itu sendiri. Amalan ditimbang. Pertama, ya. Yang kedua, selain amalan, kedua itu ditimbang catatan amal. Catatan amal. Nanti manusia memiliki catatan amal. Ya. Catatan yang pertama dengan catatan yang kedua, ya. Sebagaimana hadis tentang pemilik kartu, pemilik bitokoh, halul bitokoh tadi, yang memiliki kartu tauhid tadi. Ya, Nabi bersabda tadi, pada hari kiamat akan diteriakkan seorang laki-laki dari umatku di atas kepala seluruh makhluk. Maka disebarkanlah untuknya 99 catatan. Artinya dia memiliki 99 catatan. Yang isinya seluruhnya maksiat. Sijil. Seluruhnya maksiat. Sijilat. Isinya semua maksiat. Ada 99 kitab. Antum bisa bayangin. Ada berapa? 99 kitab catatan kata Nabi. Setiap Nabi melanjutkan setiap buku catatan, ya, setiap buku catatan satu buku nih, setiap satu buku catatan yang panjangnya sejauh mata memandang. Jadi keburukannya sejauh mata memandang. Satu buku sejauh mata memandang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu mengingkari sesuatu dari catatan ini? Dilihatkan catatannya sejauh mata memandang. Ya, keburukannya dia satu ada 99. Satu sejauh mata memandang, itu ada 99. Berarti 99 sejauh mata memandang. Dia menjawab, tidak wahai Rabbku. Ya, Allah bertanya, apakah engkau mengingkari sesuatu dari catatan ini? Dia menjawab, tidak wahai Rabbku. Allah bertanya lagi, apakah para malaikatku, ya, yang penulisku menzolimimu salah catat? Dia menjawab, tidak. Ya. Jadi semua dicatat oleh malaikat. Ditanya nanti, apakah malaikat menzolimi engkau? Tidak. Ya. Kemudian Allah berfirman, apakah kamu punya alasan? Apakah kamu punya kebaikan? Maka dengan rasa takut laki-laki itu menjawab, tidak. Allah berfirman, ya, sesungguhnya kamu memiliki beberapa kebaikan di sisi kami. Sesungguhnya pada hari ini tidak ada kezoliman bagi dirimu. Maka dikeluarkanlah untuknya kartu yang bertulisan La ilaha illallah wa anna Muhammadun Rasulullah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasannya Muhammad SAW adalah hambanya dan utusannya. Maka laki itu berkata, wahai Rabbku, apa pengaruhnya kartu ini dengan catatan amalku yang 99 itu? Ya, apa pengaruhnya kartu ini dengan buku catatan amalku yang buruk yang banyak itu? Allah menjawab, sesungguhnya kamu tidak akan dizolimi. Maka diletakkanlah catatan itu di atas satu bagian di sisi timbangan dan kartu di toko itu di bagian lain di sisi yang lain dari timbangan. Ternyata catatan-catatan itu lebih ringan yang terbang dan kartu itu lebih berat. Jadi ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasannya yang diletakkan timbangan adalah amal seseorang. Itu kedua. Tadi yang pertama apa? Yang pertama apa yang ditimbang? Amal itu sendiri. Amal itu sendiri, ya.
Kedua, Catatan yang pertama amal, yang ketiga pelakunya, orangnya. Ya, di antara yang akan pelakunya, pelakunya atau orangnya sendiri, pelakunya, pelaku catatan dapat pelaku amal tersebut, orangnya, pelakunya. Kalau yang Ya, pelakunya. Yang ketiga itu pelakunya, pelaku. Di antara yang akan ditimbang adalah pelaku, seseorang hamba. Hamba itu sendiri akan ditimbang nanti dia pada hari kiamat. Yang pertama tadi kan amalnya hamba. Kedua catatan hamba. Yang ketiga hamba itu sendiri. Pelaku itu sendiri. Ya, pelaku catatan dan pelaku amal itu. Hal ini berdasarkan tentang hadis tentang berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anhu, disebutkan dalam hadis tersebut, ia Ibnu Mas'ud ya memetik siwak dari pohon ara ya. Ibnu Mas'ud memetik siwak untuk dijadikan sikat gigi ya, siwak dari pohon ara, dan ia memiliki betis yang kecil. Jadi Ibnu Mas'ud itu betisnya itu kecil sebelah ya kalau nggak salah kecil sebelah atau gimana itu satu pak, pokoknya betisnya itu kecil ya. Tiba-tiba ada angin yang menyingkap kedua kakinya, menyingkap bajunya ya, kemudian kedua kakinya itu tersingkap, terlihat ya. Tiba-tiba angin menyingkap kedua kakinya, lalu orang-orang itu maksud yang kecil sekali ya menertawakan ya, orang-orang itu menertawakan betisnya siapa? Itu Mas'ud. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa yang kalian tertawakan? Apa yang kalian tertawakan? Mereka menjawab, kami menertawakan betisnya yang kecil. Ya, betisnya Ibnu Mas'ud dibilang kecil. Dulu siapa ini? Nakal, di-mute dulu. Siapa ini? Abden, tolong di-mute Abden. Ya, atau Rashid yang jadi itu ya, host. Ya, di-mute dulu, di-mute. Wahai Nabi Allah, kami menertawakan betisnya yang kecil. Maka beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh kedua betisnya ini lebih berat timbangan dari gunung Uhud. Ya, sungguh kedua betisnya Ibnu Mas'ud ini lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Kita tahu gunung Uhud sangat besar. Tapi ternyata nanti di Yaumul Qiyamah di mizan betisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu lebih berat. Timbangannya sangat berat ya, sangat berat timbangannya. Kemudian juga datang dalam sebuah hadis, sesungguh pada hari kiamat akan datang seorang yang berbadan gemuk, namun di sisi Allah timbangannya tidak dapat melebihi beratnya seekor sayap nyamuk. Ya, Allah musta'an. Ya, tadi betis yang ringan ternyata timbangannya sangat berat, sedangkan nanti ada orang yang gemuk badannya, namun di sisi Allah ya timbangannya tidak melebihi seberat sayap ekor nyamuk. Jadi dua hadis ini menunjukkan bahwasannya di antara yang ditimbang adalah pelaku itu sendiri. Jadi di sini kita melihat bahwasannya sebesar apapun badan orang kafir, ya tidak akan ada nilainya ketika ditimbangan nanti karena kekafirannya. Ya berbeda dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang kurus, tapi karena tubuhnya penuh dengan keimanan, maka kedua betisnya saja sudah bisa lebih berat daripada gunung Uhud. Maka bagaimanakah kita mengkompromikan ketiga bentuk perkara yang ditimbang di atas, yaitu amalnya, kemudian catatannya, kemudian orangnya. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasannya ketiga-tiganya akan ditimbang seluruhnya. Ya. Dan dalam sebagian riwayat dalam sebagian riwayat hadis pemilik kartu disebutkan bahwasannya seseorang akan ditimbang pada hari kiamat, kemudian akan ditambahkan lagi catatan amalnya. Ya, dari Abdullah bin Amr bin As berkata, Rasulullah bersabda, diletakkan mizan-mizan pada hari kiamat, lalu dihadirkan seorang lelaki ya, lalu diletakkan lelaki tersebut di daun timbangan, lalu diletakkan catatan keburukannya di daun timbangan lainnya. Maka mizan timbangan itu pun menjadi miring
ke catatan keburukannya. Artinya catatan keburukannya lebih berat daripada orang tersebut. Lalu ia pun dikirim ke neraka. Ketika dia dibalikan hendak dibawa ke neraka, tiba-tiba ada suara, dia teriakan dari sisi Ar-Rahman, Allah yang berkata, jangan buru-buru, jangan buru-buru. Jangan buru-buru di mana? Dilempar ke neraka. Jangan buru-buru. Sesungguhnya masih tersisa baginya satu kartunya yang tertulis la ilaha illallah. Lalu kartu tersebut diletakkan bersama lelaki tersebut di dalam timbangan kebaikan, maka lebih beratlah daun timbangan kebaikan tersebut. Ya, maka orang tersebut dan kartu tadi lebih berat timbangan daripada amal kebaikan. Gak jadi dia masuk neraka. Adapun sebagian ulama lain yang mengatakan tidak demikian, akan tetapi masing-masing dari ketiga bentuk tersebut akan ditimbang sesuai kondisinya. Sehingga ada yang kondisinya hanya ditimbang amalnya, dan ada kondisinya hanya ditimbang catatan amalnya, dan ada kondisi yang hanya ditimbang dirinya sendiri. Akan tetapi baik yang ditimbang adalah amalnya, atau catatan amalnya, atau bahkan dirinya. Berat atau ringannya tetap kembali kepada kualitas amal tersebut. Contohnya seperti kartu la ilaha illallah, ya, setiap mukmin memiliki kartu tersebut. Setiap orang mukmin, orang yang beriman memiliki kartu tersebut. Akan tetapi apakah beratnya kartu masing-masing itu sama seperti yang digambarkan dalam hadis? Ya, tentu tidak. Karena kualitas tauhid seseorang itu akan berbeda. Semakin tinggi tauhid seseorang, maka kualitas kartunya akan semakin berat nanti di timbangan kelak. Demikian pula akhlak yang baik. Semua orang punya akhlak yang baik, tapi tingkatannya juga berbeda-beda. Demikian juga sholat yang akan ditimbang. Sholatnya juga akan berbeda-beda. Ya, ada sholat yang khusyuk dan lain sebagainya, ada yang tidak. Ya, oleh karenanya apapun yang ditimbang ketiga perkara ini saja kembali pada kualitas amal itu sendiri. Ya, oleh karena itu ya, anak-anakku yang soleh, ya, karena umur kita terbatas. Ya paling 60, 70 ataupun mungkin tidak sampai itu. Maka hendaknya seseorang ya beramal dengan amal yang kualitasnya bagus. Amal yang kualitasnya yang baik, ya. Ya sedekah harus sedekah yang baik, yang benar-benar baik, yang ikhlas dan lain sebagainya. Berdakwah juga, berbakti kepada orang tua, ya berbuat baik kepada keluarga dan lain sebagainya, ya. Lakukan amal-amal kebaikan dengan sepenuh hati. Ya ketahuilah ya bahwasanya kita sedang mengerjakan ibadah yang sama dalam waktu yang sama di tempat yang sama, namun kualitasnya bisa berbeda. Contohnya kita sama-sama sholat misalkan di Masjid Imam Syafi'i di sekolah. Kalian sholat yang sama, sholat duhur misalkan. Di waktu yang sama, semuanya sama, sholat duhur semuanya waktu yang sama. Kemudian berbarengan sholatnya di waktu yang sama. Tapi kualitasnya bisa berbeda. Ada yang khusyuk, ada yang tidak khusyuk, ada yang dapat pahalanya sekian, ada yang tidak dapat sama sekali. Bahkan malah dapat dosa yang mengganggu teman-teman yang lain yang sholat, waliyadzubillah. Ya, maka jangan sampai waktu yang terus berjalan ini, ya, umur kita yang terus berjalan ini malah kita sisipkan dengan keburukan-keburukan atau dengan amalan yang tidak berkualitas, waliyadzubillah. Maka kita isi catatan-catatan kita isi amalan-amalan kita dengan amalan-amalan yang berkualitas, amalan-amalan yang bagus, amalan-amalan yang akan tampak pengaruhnya nanti di timbangan kelak pada hari kiamat. Baik, kita review. Yang ditimbang di mizan apa aja? Amal itu sendiri. Ini catatan amalnya. Kemudian yang terakhir? Pelakunya. Ya. Apakah orang kafir ditimbang amalnya? Ya, ditimbang. Ya, para ulama Allah alam bistilah. Ya, ini hilaf para ulama yang mengatakan alasannya ya orang kafir itu apakah ditimbang, ya, khilaf kembali kepada khilaf tentang apakah masalah orang kafir itu dihisap atau tidak. Kalau orang kafir dihisap, maka pendapat yang kuat adalah orang kafir dihisap, maka orang kafir pun ditimbang, ya. Orang kafir ditimbang untuk menentukan seberapa berat nanti dia itu azabnya nanti di hari kiamat, ya. Adakah orang yang tidak ditimbang? Para ulama mengatakan bahwasannya ada dua model orang yang tidak akan ditimbang pada hari kiamat. Yang pertama orang yang masuk surga tanpa dan Rasul, para nabi dan Rasul. Ya, orang yang masuk surga tanpa Hisab. Tanpa hisab. Orang yang masuk surga tanpa hisab udah langsung masuk surga tanpa hisab. Para nabi, para rasul, para siddiqin. Ya pokoknya orang yang udah disiksa, udah langsung masuk Sampai kiamat langsung masuk surga. Iya, langsung masuk surga, ya.
Kedua, Tersiksa. ya, orang yang tidak ditimbang, yaitu orang kafir yang masuk neraka tanpa hisab. Jadi dia tanpa hisab lagi udah pasti masuk neraka. Udah pasti dijamin masuk neraka. Mereka itu orang-orang kafir yang masuk surga tanpa hisab, ya, dan mizan, karena dosanya yang sangat banyak sekali dan kebaikannya nggak dianggap sama sekali, sehingga tidak perlu dihisab, tidak bertimbang, dia akan masuk ke dalam neraka yang paling dasar. Ya, adapun orang-orang kafir yang memiliki kebaikan, maka mungkin dia akan ditimbang terlebih dahulu untuk derajatnya nanti di neraka, apakah di neraka yang ringan siksaannya atau yang agak ringan atau yang sedang atau yang agak berat atau yang paling berat, ya nanti ditimbang. Tapi kalau orang kafir yang sudah pasti berat timbangannya, yang sudah pasti masuk surga neraka, maka dia langsung masuk neraka. Ya, baik. Masih ada lagi hasil dari mizan. Ada 3 kemungkinan dalam hal ini. Jika lebih berat kebaikan seorang daripada keburukannya, maka ia masuk surga. Jika berat kebaikan dan keburukannya sama, maka dia menjadi ashabul ara. Siapakah mereka? Yang timbangannya sama. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, ya, ashabul ara dalam surat Al-A'raf. Mereka adalah orang yang timbangannya sama. Ya, timbangannya sama. Maka mereka kemudian ditahan di suatu tempat yang tinggi, karena Al-A'raf artinya tempat yang tinggi, ya, jamak dari Al-A'raf, urf, ya. Artinya sesuatu yang tinggi, sementara orang-orang sudah masuk surga dan sudah masuk neraka. Mereka belum. Akan tetapi setelah itu Allah Azza wa Jalla kemudian memasukkan mereka ke dalam surga. Mereka ditahan di tempat yang tinggi tersebut antara surga dan neraka, sehingga mereka bisa melihat penghuni surga dan bisa melihat penghuni neraka. Ya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada batas. Dan di atas Al-A'raf itu adalah orang-orang yang mengenal masing-masing dari 2 golongan itu dan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga, "Salamun alaikum." Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penduduk neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Dan orang-orang di atas Araf, ya, memanggil beberapa orang pemuka-pemuka kafir yang mereka mengenali dengan tanda-tandanya, dengan mengatakan, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan tidaklah memberi manfaat kepadamu. Orang-orang di atas Al-Araf itu bertanya kepada penghuni neraka, itukah, ya, orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa pesannya mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Kepada orang mukmin itu dikatakan, masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadap dan tidak pula kamu bersedih hati. Ya, intinya ada orang-orang yang amalnya sama, ya, nanti mereka akan berada di Al-A'raf, ya, Al-A'raf, ashabul A'raf, ya. Mereka melihat penduduk surga, mereka melihat penduduk neraka, tapi akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surga. Tafsir ayat ini ada Al-A'raf Allah jadikan sebagai tempat untuk menahan sebagian penghuni surga sebelum masuk surga, dan ini semacam hukuman ringan, ya, hukuman ringan, ya, ditangguhkan, dia tidak langsung masuk surga karena sama beratnya. Allah menjadikan orang-orang yang akan masuk surga bertingkat-tingkat, ya, dalam waktu masukinya siapa yang lebih dahulu bisa masuk, maka dia yang lebih dahulu. Maka ada orang yang ditahan dan sebab-sebab perbedaan waktu atau perbedaan dari amal tersebut, ya. Jadi kalau dia amalnya seimbang, maka dia akan ditahan terlebih dahulu. Tapi jika lebih ringan kebajikannya, amal baikannya lebih ringan daripada amal keburukannya, artinya amal keburukannya lebih berat, maka dia harusnya masuk neraka. Kecuali dia mendapatkan syafaat, ya, kita sudah bahas, ya, kecuali dia mendapatkan syafaat atau dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pengecualian lainnya. Jadi orang yang melakukan dosa besar, Allah bisa mengampuni sekehendak Allah, ya. Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang berdosa besar, kecuali dosa syirik. Jadi itulah, ya, hasil dari mizan. Kalau kebaikannya berat, maka masuk surga. Kalau sedang, maka ditahan di Al-A'raf dulu, ya, di Ashabul A'raf. Mereka adalah Ashabul A'raf, dia akan ditahan di tempat-tempat Al-A'raf, Al-A'raf, ya. Kemudian akhirnya mereka akan dimasukkan ke surga juga. Kemudian yang lebih ringan kebaikannya, maka mereka akan langsung masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ya, jadi itulah, ya, kita tahu bahwasannya seseorang, ya, jangan suka meremehkan amal kebaikan sedikit pun, ya.
maka jangan lagi kita mendolimi orang lain, menggibah orang lain, namimah, mengadu domba, menghinanya. Maka sesungguhnya kezaliman itu semua akan apa dihitung. Nanti kita akan mentransfer kebaikan kita kepada orang yang kita zalimi. Kalau nanti sudah habis kebaikan kita, keburukan orang itu akan ditimpakan kepada kita, waliyadzubillah. Ya, ingatlah bahwasannya kelak nanti ya seorang ayah akan lupa dengan seorang anaknya, seorang anak akan lupa dengan kedua orang tuanya. Ya, oleh karenanya pada waktu itu kita semua butuh keselamatan. Maka ingatlah bahwa kebaikan sekecil apapun, ya, sedikit apapun, ya akan bermanfaat nanti pada hari kiamat kelak. Ya, tapi ini saja yang dapat sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jika ada pertanyaan, tafadhol. Apakah ada pertanyaan? Enggak ada ya? Ada enggak? Enggak ada. Tapi kalau enggak ada, siapa yang bisa mereview? Siapa yang bisa mereview? Siapa? Dari pertama dulu. Ya, 5 menit lagi lah ya. Panjang ya pembahasannya. Ada mau nanya, Sat. Ya, ngobrol. Mau nanya, Sat. Kasih tau, Sat. Apa kuis pekan ketiga, Sat? Salah, Sat, itunya. Jawabannya, Apanya? Sat. Jawabannya salah. Iya, jawabannya, Tat. Karena yang harusnya benar jadi salah. Jadi nilainya 50. Ya, nanti saat Adit yang meriksa ya. Nanti akan diperiksa manual, tenang aja. Nanti di benar-benar manual. Sat. Sat. Ya. Sat. Iya. Kalau misal ada orang non-Islam tapi dia sedekah, dia tetap masuk surga. Sudah kita bahas ini ya. Amalan orang kafir tidak berfaedah. Amalan orang kafir itu akan Allah jadikan apa? Debu. Ya, dihilangkan, tidak berarti. Kecuali orang itu masuk Islam, baru amalan kebaikan-kebaikannya dihitung. Ya, dan amal keburukannya tidak dihitung, yang dihitung amal kebaikannya. Kalau dia punya banyak kebaikan, seperti Abu Thalib, kita tahu Abu Thalib adalah orang yang mendukung Nabi SAW, ya, melindungi Nabi SAW. Tapi ternyata Abu Thalib di mana tempatnya? Di neraka, ya. Abu Thalib tempatnya di mana? Di neraka. Jadi iya, di neraka. Walaupun siksaan yang paling ringan, ya dia mendapatkan terompah dari bara api neraka, kemudian dipakaikan terompah, dipakaikan sepatu, sendal ya, pakaikan sendal dari api neraka, kemudian kepalanya mendidih, otaknya mendidih. Itu yang paling ringan, Abu Thalib. Berarti Ya. tetap masuk neraka. Tetap masuk neraka, kecuali dia masuk surga, kecuali dia masuk Islam. Sebelum meninggal dunia dia masuk Islam. Baik. Kalau nggak ada, Ustaz tanya, sifat al-mizan ada berapa? Ada 4. 4 apa aja? 4. Atau benar adanya 2 jazi. Timbangan ada 2 buah daun timbangan. Yang ketiga sangatlah adil. Yang keempat sangatlah detail. Detail, ya. Kairo ya. Mumtaz, Masya Allah. Ya. Kalau ada Ustaz Adit dapat hadiah ini. Ustaz Aditnya nggak ada ini. Gimana dong? Ya, dicatat aja kalau punya ini ya. Nanti tagih Ustaz Aditnya ya. Baik, jumlah mizan ada berapa? Ada yang bilang 1, ada yang bilang banyak. Ya, Mumtaz. Kairo lagi. Kemudian apa yang ditimbang? Apa saja yang ditimbang? Ada berapa yang ditimbang? Buku catatan amal. Pelakunya sendiri. Ada 3, yaitu amal itu sendiri, catatan amalnya, kemudian pelakunya. Nah, apakah orang kafir ditimbang? Banyak ada ikhtilaf atau ditimbang atau tidak. Ya, ada khilaf, ada yang timbang, tidak. Yang rajih, kalau dihisap berarti maka ditimbang. Untuk apa? Seperti yang dulu kita bahas, dihisap itu untuk apa? Untuk menunjukkan derajat orang kafir itu sendiri. Karena derajat orang kafir itu
ya akan berbeda-beda. Tadi seperti pertanyaan siapa tadi pertama tuh, ya siapa tadi yang nanya apakah orang kafir yang bersedekah masuk apa? Nahdan. Ya. Nah, pertanyaannya itu kan nanti orang kafir itu kan ketika ditimbang dia ada amal kebaikannya, maka walaupun amal keburukannya tetap apa namanya lebih berat dan tetap masuk neraka, cuman dia masuk nerakanya nanti yang mungkin lebih ringan ya dibandingkan dengan orang-orang yang benci atau memusuhi orang muslim ya, orang kafir memusuhi orang muslim dan lain sebagainya. Jadi bagaimana orang yang beriman masuk surga bertingkat-tingkat, begitupun orang kafir masuk neraka bertingkat-tingkat. Ada orang mukmin juga yang masuk neraka, ada nggak orang yang beriman masuk neraka? Ada. Ada orang Islam yang memiliki dosa besar yang tidak Allah ampuni, neraka. Ya, maka masuk nerakanya dia sama masuk nerakanya orang kafir sama nggak? Beda ya. Beda. Orang muslim itu nanti suatu saat makin lama makin habis masa hukumannya, dia akan keluar nanti dari neraka. Kita sudah sebutkan itu orang yang terakhir masuk neraka ya. Orang yang terakhir masuk Syirik surga. besar termasuk juga Ustaz. Kenapa? Syirik besar. Oh, syirik besar enggak. Kalau besar ya udah pasti masuk neraka sama orang kafir kan. Bareng nanti mereka. Orang musyrik itu akan masuk sama orang kafir nanti. Ya, khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Makanya Kalau syirik besar masih bisa diampunin atau enggak? Kalau syirik besar enggak. Kalau yang diampuni itu syirik kecil. Kalau syirik besar enggak diampuni. Kayak kita menyembah kuburan, kita tahu ya hanya Allah yang satu-satunya yang berhak disembah, tapi kita menyembah kuburan, kita menyembah patung. Padahal kita tahu Allah yang menciptakan kita, Allah yang, tapi kita jadikan patung-patung itu sebagai Tuhan, ya sebagai tandingan, maka itu syirik besar. Berarti nerakanya juga selama-lamanya ya, Ustaz? Iya, kalau syirik besar selama-lamanya. Kalau syirik besar tandanya dia keluar nggak dari orang Islam? Keluar, Tandanya dia orang kafir. Dalilnya apa? Anda udah tahu, udah hafal semua. Nabi kafaru, semuanya orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir? Min ahlil kitabi, dari ahlul kitab. Dari ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang yang berbuat syirik. Artinya ada nggak orang Islam yang berbuat syirik kemudian menjadi orang kafir? Ada nggak? Ada. Dia ngaku agamanya Islam tapi kerjaannya nyembah kuburan, maka naudzubillah min dzalik ya. Kalau ditegakkan hujah, tapi kita nggak boleh juga langsung mengatakan mereka, oh kamu orang musyrik, kamu orang kafir, ya nggak boleh. Ya, ditegakkan hujah. Ya itu tugasnya para ulama apa negara ya, umaro ya. Kemudian sudah tegak hujah, sudah hilang subhatnya, tapi mereka tetap masih maunya nyembah kuburan, maunya nyembah pohon dan lain sebagainya. Maka ini yang disebut dengan orang musyrik. Adapun nanti pada hari kiamat, ya kita serahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah Maha Adil. Nanti Allah akan membedakan mana kaum muslimin yang hanya membuat dosa besar saja atau dosa ringan saja yang masuk neraka, atau juga orang muslim yang berubah statusnya menjadi orang kafir, murtad alias yang telah berubah selain Allah. Waliyadzubillah. Baik, orang yang tidak ditimbang ada berapa? Ada dua. Ada dua, yaitu para nabi dan rasul. Ya, para nabi dan rasul disebutkan. Yang kedua apa? Orang mukmin yang masuk surga tanpa hisab. Yang pertama. Yang kedua, orang kafir yang Orang kafir tanpa Hisab. orang mukmin yang masuk surga tanpa hisab, orang kafir yang masuk surga. Ada berapa kemungkinan hasil dari mizan? Hasil dari mizan ada berapa kemungkinan? Ada? Ada 3. Ya, apa aja? Kalau lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan masuk surga. Kalau amal kebaikannya sama, ringannya sama. Ditahan di Al-A'raf. Ya, ditahan di Al-A'raf ya. Dia menjadi ashabul A'raf. Ashabul A'raf. Ya, kalau lebih ringan kebaikannya, lebih besar keburukannya, masuk neraka. Bisa juga kalau orang muslim
Bisa juga mendapatkan syafaat, diampuni oleh Allah dan bisa masuk surga. Surga. Ya, bisa masuk surga. Jadi ada dua kemungkinan kalau yang ringan kebaikannya, ya. Kalau orang muslim ada dua kemungkinan. Kalau Allah ampuni, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Tapi kalau orang kafir, mungkin nggak Allah ampuni? Ya. Tidak mungkin, karena Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik. Intinya itu, orang yang berbuat syirik tidak akan Allah ampuni. Kecuali orang yang hanya berbuat dosa besar, selain syirik ya, atau dosa kecil, mungkin Allah ampuni. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Tidak jadi tidak jadi masuk neraka, dapat syafaat. Ya, tapi kalau yang berbuat syirik tidak. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tutup saja. Jika tidak ada yang bertanya lagi. Nanti masalah kuis nanti Ustaz tanyakan ke Ustaz Adit atau antum japri Ustaz Adit ya. Ustaz, itu pertanyaannya banyak jawaban yang salah. Ustaz sudah ngasih jawaban yang benarnya, tapi Allah alam Ustaz ternyata mungkin Ustaz Adit lupa nyeklisin ya. Tapi nanti dicek. Ya, Mendoakan orang kafir biar dapat hidayah boleh. boleh kan kemarin udah dibahas. Mendoakan orang kafir yang masih hidup ya, bukan yang sudah meninggal dunia, yang masih hidup, agar mereka mendapatkan hidayah. Bagus ya, kita doakan semoga misalkan antum punya kenalan orang yang baik, ya tetangga antum yang baik, antum doakan ya Allah semoga fulan dan fulana ini ya Kau beri hidayah ya Allah, berikanlah mereka hidayah mengenal Islam ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam agama Islam. Sebagaimana siapa? Bagaimana Nabi meminta siapa? Paman yang masuk Islam. Siapa? Paman yang mendapat syafaat. Bukan. Nabi minta dimuliakannya Islam ini dengan dua orang. Siapa? Abu Jahal dan Umar Umar bin Khattab. ya, Umar bin Khattab. Ternyata Allah memilih siapa? Umar. Akhirnya Umar masuk Islam. Ya, Nabi mendoakan. Ya, akhirnya Umar masuk Islam. Nabi berharap bahwasanya agama Islam ini akan tegak di antara dari dua orang ini. Ya, Abu Jahal. Ternyata Allah lebih memilih Umar bin Khattab. Padahal dua-duanya sama-sama berat ya. Ketika menjadi masih kafir ya, Umar bin Khattab masih belum masuk Islam. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat keras ya terhadap kaum mukminin, kepada kaum Islam, orang-orang yang mengaku agama Islam. Kesannya Umar bin Khattab itu keras, sebagaimana Abu Jahal juga keras. Tapi ternyata Allah lebih menghendaki Umar bin Khattab daripada Abu Jahal. Allah alam bisawab. Baik, sudah nggak ada lagi? Udah mau duhur ya? Sudah tidak ada lagi. Baik. Apa Nahdan? Ini Ustaz, kalau misalnya ada orang muslim bunuh diri, dia tetap masuk neraka. Orang musyrik bunuh diri, ya orang musyrik ya, nggak usah walaupun nggak bunuh diri kan. Kalau orang mukmin yang bunuh diri baru, nah itu ya, dia akan masuk neraka dan akan dihukum dengan bagaimana dia. Wallahu alam bishawab. Intinya bunuh diri termasuk dosa besar. Ya kalau Allah ampuni, ya Allah ampuni. Kalau tidak ya tidak. Wallahu alam bishawab. Ya intinya itu. Tapi kalau orang musyrik ya sudah pasti masuk neraka. Ya, orang musyrik, orang yang berbuat kesyirikan, ya orang kafir, dia termasuk orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang kafir, orang musyrik itu masuk neraka jahanam, ya mereka khalidina fiha. Khalidina fiha. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Naftatim bidoa kafartul majlis. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita akan masuk ke kantor. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan Apa judulnya? kantor. Besok kita masuk kantor. Sebelum kita akan masuk kantor. Ya, kantor itu sebuah tempat sebelum setelah keluar dari neraka itu masuk ke kantor. Kita akan masuk kantor dulu, baru nanti sirat ya. Baik.
Silakan yang mau keluar. Siapa hostnya di sini? Rasis ya? Keluar. Host asli. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.